Hai Belsti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini selebriti Pras hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Mengawali informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti, baru-baru ini nama artis Thalita Curtis menuai atensi publik setelah menceritakan kisah pilu kehidupannya. Dalam video yang tersebar luas di media sosial, Thalita bercerita bahwa ia pernah menemani para pria yang mencari kesenangan demi bisa bertahan hidup. Mirisnya, pria tersebut hanya membayar 3-4 juta sekali bertemu. Kini Thalita mengaku telah meninggalkan dunia gelap itu setelah mendapat teguran dari Tuhan. Belsti, setelah menikah dengan Haldi Sabri, kehidupan Irish Bella tak pernah berhenti jadi sorotan publik. Terbaru, pernyataan Haldi Sabri yang tak mengizinkan istrinya kembali main sinetron viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Irish Bella terlihat membacakan komentar warganet yang kepo dengan jawaban Haldi Sabri terkait jika istrinya mendapat tawaran main sinetron lagi, dengan tegas 3 ayah anak itu tak memberi izin. Pasalnya, saat ini kata Haldi Sabri, sang istri akan sibuk dengan profesi barunya di balik layar, yakni sebagai produser film. Belsti, belum lama didoakan netizen agar berpacaran dengan Puji. Tiba-tiba beredar sebuah foto yang memperlihatkan Aisar Khalid. Foto mesra bareng dengan wanita di media sosial. Adapun dalam foto yang beredar, wanita tersebut diduga bukan Puji. Tak hanya itu aja nih Belsti, seorang warganet yang mengaku dekat dengan Aisar mengatakan akan menyebarkan video dan foto Aisar yang lainnya karena telah meng-unfollow dirinya di media sosial. Netizen yang mengetahui kabar itu menunjukkan kekecewaannya pada Aisar. Pasalnya banyak dari mereka yang merasa cocok sebagai sepasang kekasih di Belsti. Selanjutnya, informasi dari Novi yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan yang dibuatnya beberapa waktu lalu. Penasaran? Ini dia informasinya. Setelah melaporkan Alvin Lim atas kasus dugaan kekerasan verbal dan pencemaran nama baik ke polisi, kini tiba saatnya Novi diperiksa untuk dimintai keterangan atas laporannya yang dibuatnya beberapa waktu lalu di Belsti. Tadi pertanyaannya kurang lebih 16 pertanyaan. Laporan dari TT. Iya, TT melaporkan hal itu. Iya, betul. Usai menjalani pemeriksaan, Novi membeberkan jika dirinya dicecar sekitar 16 pertanyaan oleh pihak penyidik. Bersamaan dengan keterangannya, Novi juga menyerahkan beberapa bukti yang dinilai bisa memperkuat laporannya terhadap Alvin Lim. Satu bundel dan udah memenuhi lah, insya Allah bukti permulaan awal itu. Sempat dinilai takut menghadapi kasusnya dengan Alvin Lim, Novi dengan tegas membantah kabar tersebut. Bahkan kini dia lebih tegar dan yakin mengikuti proses jalannya kasus yang melibatkan dirinya saat ini. Jangan takut lah, jalanin aja prosesnya. Kan semua punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tetap maju sih, karena saya merasa sudah saatnya saya hari ini saya maju. Pasalnya dia tak ingin perjuangannya kali ini sia-sia, apalagi dirinya telah mengalami banyak kerugian, mulai dari algoritma akun media sosial yang menurun, hingga tak efektif membagikan video di media sosial katanya. Ya, jadi karena saya pun kan tidak ada video, gitu. Saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita up lagi, dan tidak ada stok video. Penghasilan saya jelas drastis banget, algoritmanya juga sudah ngacak sih. Dan sekali lagi dijelaskan juga
dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel yang harus saya delete dan jalan gitu. Kerugiannya mulai dari penghasilan pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah acak-acakan, terus dari Facebook juga endorsement juga nggak ada, cancel semua gitu. Terus saya juga harusnya launching produk parfum, cancel juga. Ya ampun, bukannya untung malah rugi nih Belsti. Novi sendiri membawa kasus ini karena hukum bukan tanpa alasan nih Belsti. Mantan pramugari itu hanya ingin memperjuangkan nama baiknya serta ingin mempertahankan harga dirinya yang sempat dijatuhkan Alvin Lim. Faktor utama karena kegiatan dan nama baik ya. Seperti itu kan saya diduganya ini kata-kata yang hal tidak baik konteksnya. Oh ini diperparah dengan statementnya oknum yang terbaru ini ya, AL. Diperparah dengan jadi memang udah cenderung menurun dan ya sekarang titik parahnya. Mengenai klarifikasi Alvin Lim yang mengatakan bahwa dirinya hanya bertanya kepada Novi mengenai pekerjaan dia sebelumnya, tapi menurut Novi itu sengaja dilakukan Alvin Lim. Bertanya yang baik menurut Novi harusnya langsung bertanya kepada yang bersangkutan, bukan malah mempertanyakan hal tersebut lewat media sosial. Tindakan Alvin Lim itu dinilai sengaja dilakukan untuk menggiring opini publik dan merusak image Novi di tengah publik. Kalau pertanyaan harusnya Bapak tersebut tanya sama saya, bukan diekspos di media. Gitu itu diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebarluaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut yang paling saya fokus adalah anak saya. Anak saya dibully sama teman-temannya akibat statement yang dia berikan. Lepas dari statement Alvin Lim, Novi geram melihat Alvin Lim yang tiba-tiba muncul memperkeruh kisru open donasi Agus. Pasalnya ia mengaku tidak begitu kenal dekat dengan Alvin Lim dan tidak ada sangkut paut apapun dengan Alvin Lim sebelum-sebelumnya. Saya kan nggak kenal sama beliau gitu, kok dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh. Tapi dia malah membuat ini jadi kisru tambah panjang lagi gitu. Setuju banget ya Teh Novi, sudah benar kemarin damai, datang memperkeruh suasana lagi nih. Yaudah ya, kita ikutin prosesnya saja. Selanjutnya ada Ferdi Elemen yang sempat didiagnosa mengidap penyakit kanker tulang. Seperti apa informasinya? Ini dia. Belsti, musisi senior Ferdi Elemen mendadak bikin publik geger setelah ayah dari Renata Tahir itu baru-baru ini dikabarkan sempat divonis kanker tulang hingga divonis hidup setahun lagi. Menanggapi kabar yang tengah beredar itu, Ferdi Elemen buka suara membenarkan kabar tersebut di Belsti. Tapi di Belsti, hal tersebut dialaminya saat masih SMA katanya. Kali itu kata Ferdi dia mengidap penyakit rematik auretis atau yang dikenal dengan kanker tulang. Oh itu dulu SMA. Oh SMA. SMA kelas 1. Oh itu SMA kelas 1 saya kena artritis, rematik artritis waktu itu pada saat itu. Tapi jadi semua sendi saya membengkak 2 kali lipat dan saya lumpuh 6 bulan pada saat itu. Dan saya pasien termuda pada saat itu dari dokter rematik artritis karena itu adalah penyakit orang tua. Dan ternyata setelah saya dibawa ke Singapura itu semua nggak ada, penyakitnya bukan itu. Dan sampai sekarang sebenarnya nggak ada yang tahu penyakit saya apa. Ya ada, saya sembuh sendiri juga. Selain didiagnosa mengidap penyakit kanker, dokter juga mengatakan bahwa hidup Ferdi tak akan lama lagi, yakni divonis hidup sisa 1 tahun katanya. Saya tidak perlu ke lab, saya udah tahu ini kanker tulang. Silakan ke lab. Pas ke lab, udah bingung dia juga. Malah udah divonis, kamu paling 1 tahun lagi. Dokter mendiagnosa bahwa Ferdi mengidap kanker tulang setelah melihat sendi-sendinya bengkak 2 kali lipat dari biasanya. Hal itu dirasakan selama berbulan-bulan di Belsti. Jadi diagnosa tuh gini, dengan seperti ini, kelihatan begini, semua sendi saya membengkak 2 kali lipat, terus tidak bisa jalan, kanker tulang. Khawatir dengan kondisinya saat itu, Ferdi Elemen akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran orang tuanya berobat ke Singapura. Tapi setelah melalui berbagai uji lab dan penelitian yang dilakukan,
dokter tak menemukan penyakit sebenarnya yang diidap Ferdi. Sampai akhirnya saya mau dibawa ke Jerman, tapi saya nggak mau, saya capek juga masih kecil kan. Akhirnya pulang dan di rumah saya kayak ini bukan kayak fisioterapi terus supaya pembengkakan itu turun. Tiba-tiba manusia terus hilang. Jadi kita nggak tahu sakit apa sebenarnya. Lihat hasil tersebut, dokter sempat bingung dengan penyakit yang diidap Mas Ferdi di Besti. Berbulan-bulan menjalani kehidupan dengan didiagnosa dokter, akhirnya pembengkakan di seluruh badan Ferdi tiba-tiba dari hari ke hari semakin membaik. Sejak itu penyakit didiagnosa dokter itu hilang dan sembuh sendiri. Enggak sesimpel itu, cuman waktu itu tiba-tiba saya bisa jalan walaupun masih bengkak. Kok sembuh ya? Kok kayak sembuh gitu, nggak ada sakitnya lagi, tapi masih dalam keadaan bengkak. Nah itu fisioterapi itu untuk mengecilkan aja, menghilangkan yang bengkak. Diduganya itu, terus akhirnya pas ngelihat pembengkakannya banyak, dibilang kanker tulang. Sampai akhirnya saya disuntik sumsumnya, ditarik, dicari sumsumnya, pas dilihat nggak ada juga. Tak mau ambil pusing dengan didiagnosa dokter, pria 52 tahun itu menjalani hari-harinya biasa saja. Tahu-taunya dia sembuh sendiri dan penyakitnya hilang dengan sendirinya di Besti. Nah nggak pernah lagi, alhamdulillah sih. Cuman memang itu saya waktu itu diserapatin sama dokter-dokter juga gitu. Bingung juga mereka gitu kenapa, tapi ya yang penting buat saya udahlah, yang penting sembuh, udah gitu aja. Satu SMA mah udah diem aja gitu. nggak ada takut sih. Satu SMA masih nggak mikir kali ya, jadi aman. Nggak ada, tiba-tiba kok. Jadi lagi jalan tentu jatuh. Terus jalan lagi tiba-tiba jatuh, terus bengkak ininya besar, ini besar semua besar. Dan 6 bulan kemudian kempes. Oke, jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah heboh, so tetap di Celebrity Press.